Memperkenalkan diri, saya Siva Amalia dengan NPM 24782064. Pada video yang kali ini saya akan menjelaskan 13.5.2 paket tracer wireless technology exploration physical mode. Langsung aja di sini ke bagian instruksi. Bagian pertama yaitu menjelajahi jaringan wireless. Kemudian di langkah 1 jelajahi topologi. Dalam mode physical mode ini, di sini akan melihat home city berisi 5 lokasi. Ada corporate office, central office, home office, coffee shop, dan branch office. Bagaimana keempat kata tersebut terhubung dan jenis kabel apa yang menghubungkan? Bisa dilihat di sini. Corporate office terhubung ke branch office melalui fiber optik. Kemudian corporate office, kemudian central office saat ini belum terhubung. Coffee shop belum terhubung. Home office belum terhubung. Kemudian yang B, jelajahi bagian dalam corporate office. Perhatikan bahwa 6 titik akses wireless ringan LWAP terhubung ke ruang kabel. Kita lihat di sini. Bagaimana LWAP terhubung ke jaringan? LWAP terhubung melalui kabel truk atau kabel tembaga melalui switch ke pengontrol line kabel. Kemudian bagian C, masuk ke ruang penyimpanan kabel CO. Bagaimana menara seluler terhubung ke corporate office? Menara ini seluler terhubung menggunakan kabel coaxial ke server corporate office. Kemudian yang D, arahkan ke kantor cabang atau ke branch office. Kantor cabang, branch office. Perhatikan bahwa 5 LWAP terhubung melalui kabel. Lihat 1, 2, 3, 4, 5. Kabel strike melalui kabel di ruang server. Switch tersebut kemudian terhubung ke WLC cabang. Ini di langkah kedua. Di sini klik desktop tab. Kita ke corporate office. Wiring cluster. Kemudian ke bagian laptop. Kita lihat laptop.
10. Ini ke branch office server. Nah, di sini kita menerima request timeout. Kita coba lagi. Nah, untuk kedua kalinya pada akhirnya akan berhasil di bagian di sini. Kemudian kita ping untuk central office, kantor pusat. Terus ping titik 5.2. Nah, ini juga sama. Di sini bakal RTO atau request timeout. Nanti kita coba yang kedua, itu bakal reply. Nah, reply kita coba lagi. Nah, dia akan reply. Kemudian kita kembali ke kita ke home city. Kemudian ke smartphone. Cari smartphone. Ya. Nah, ini kita ke smartphone di sini. Kemudian kita ping desktop confirm. Kita ping 172 titik. Ini ke central office. Kemudian kita ping ke corporate office server. Ping 192.168.1.10. Nah, ini akan menerima request timeout. Nah, di sini kedua kalinya ping tersebut berhasil. Kemudian ada pertanyaan, apa saja koneksi fisik yang berbeda yang digunakan antara smartphone dan server corporate office? Smartphone ke menara seluler menggunakan jaringan seluler. Menara seluler ke corporate office menggunakan kabel koaxial. Kantor corporate office ke corporate office menggunakan serat optik atau fiber. Setelah itu menambahkan konektivitas Wi-Fi ke ruang rapat. Arahkan ke branch office. Kita ke branch office. Kemudian ke branch office sharing. Nah, ini ada laptop. Ini tidak memiliki akses ke sinyal Wi-Fi. Lanjut ke bagian ketiga, menambahkan konektivitas net kabel ke coffee shop. Coffee shop yang telah dibuka di kota di home. Tetapi saat ini tidak ada layanan seluler di daerah ini. Nah, ini belum ada
saluran layanan seluler untuk pelanggan dan karyawan kedai kopi. Home City. Di sini terdapat refleksi. Akan menjawab. Di refleksi, apa manfaat keseluruhan diberikan teknologi nirkabel kepada pengguna akhir? Teknologi nirkabel menyediakan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan, membebaskan pengguna dari batasan fisik jaringan kabel tradisional. Yang kedua, bentuk jaringan nirkabel mana yang paling bermanfaat? Teknologi wireless tidak boleh dilihat sebagai satu lawan satu, tetapi lebih kepada bagaimana teknologi tersebut secara kolektif dapat berkontribusi pada tujuan keseluruhan untuk menyediakan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan. Contoh yang baik dari hal ini terlihat pada aktivitas di mana Bluetooth digunakan untuk menghubungkan komputer, laptop ke smartphone, yang kemudian menggunakan teknologi seluler untuk terhubung kembali ke CO dan akhirnya ke sumber daya yang diinginkan. Di sini bagaimana masing-masing kelompok berikut dapat memperoleh manfaat dari sebagai teknologi wireless yang disajikan dalam aktivitas ini. Untuk murid, salesperson, R&D engineer, corporate executive. Semua kelompok menikmati manfaat yang sama dari teknologi nirkabel yang dijelaskan di sini. Untuk Bluetooth, kemampuan untuk berkomunikasi dalam jarak pendek dengan perangkat jaringan dan peripheral. Ini termasuk hal-hal seperti mouse, handset, printer, laptop, smartphone, dan lain-lain. Ini juga dapat digunakan untuk memungkinkan akses internet untuk laptop dan tablet melalui koneksi jaringan seluler smartphone. Untuk seluler, untuk memiliki akses jarak jauh tanpa kabel ke sumber daya jarak jauh tanpa perlu berada di lokasi yang memiliki wifi atau akses fisik. Seluler ini termasuk hal-hal seperti perusahaan, printer, situs web, dan karena teknologi seluler ini telah tersedia secara luas, ini seringkali merupakan satu-satunya cara untuk terhubung ke sumber daya perusahaan ketika koneksi fisik seperti kabel dan DSL tidak mudah tersedia. Kemudian untuk WiFi, ini memberikan manfaat yang sama dengan teknologi seluler, tetapi terbatas pada jarak yang lebih pendek dan biasanya berada di bawah kendali suatu tempat fisik. Jangkauannya tidak seluas teknologi seluler, seringkali memaksa orang untuk pindah ke tempat fisik yang menyediakan WiFi sehingga mengurangi mobilitas pengguna. Baik, mungkin cukup dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.